Apakah betul Kiai Imaduddin seperti jangkrik yang dikasih mic? Nah, ini kita telaah dong. Jangkrik yang diomongkan gak ada makna, dikasih pengeras suara jadi kencang, seolah-olah omongannya besar padahal gak ada isi. Apakah Kiai Imad seperti itu? Kembali ke yang tadi, ada referensinya. Yang diomongkan Kiai Imaduddin bukanlah bualan belaka, bukan khurafat, bukan dongeng yang katanya misal pernah dakwah ke Papua tapi nggak ada bukti. Misal seperti yang katanya bapaknya ke-33, anaknya ke-28, 38. Itu lebih jangkrik daripada jangkrik. Jadi ada buktinya itu omongan. Ada landasannya, ada pondasinya, ada dasarnya, ada referensinya. Bukan jangkrik itu. Jangkrik itu seperti apa? Seperti omongan Taufik. Bahkan bagi saya itu lebih jangkrik daripada jangkrik. Omongan dia nggak berguna. Sesuatu yang ilmiah, ada referensinya, ada marojinya segala macam, dia tanggapi dengan ngawur, dengan ngeles. Itu nggak nyambung, nggak connect itu. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Menyikapi tentang isu ataupun permasalahan nasab yang beberapa bulan ini viral. Kemudian di video tersebut Taufik memberi tanggapan, mengatakan itu cuma apa, kurang lebihnya cuma pansos gitu, cari tenar segala macam. Intinya dia menolak kalau itu adalah ilmiah. Gini Pik, saya nggak tahu ya Taufik ini akademisi apa enggak, orang akademisi atau tidak. Tapi meskipun begitu, saya di sini saya sampaikan dan saya akui bahwasanya secara legalitas saya bukan orang akademisi. Tapi insya Allah otak saya masih mampu memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan akademisi. Oke? Dan Taufik saya nggak tahu ya legalitasnya, apakah dia seorang akademisi atau bukan. Anda paham tidak Taufik apa itu ilmiah itu? Di situ Taufik katakan, narasinya dia bangun narasi tentang statement ataupun narasi ataupun tesis, ya bukan narasi sih lebih tepatnya, karena Kiai Imaduddin bukan narasi itu jelas-jelas tesis ilmiah, ada referensinya, ada maroji'nya, ya ada maroji'nya kalau versi Syibahar. Nah di situ si Taufik menafikan kalau itu ilmiah. Gini Pik, seandainya Kiai Imaduddin mengatakan nasab Ba'alawi itu tertolak ataupun diragukan sebagai dzurriyyah Nabi tanpa dasar, tanpa landasan, maka Anda boleh mengklaim kalau itu tidak ilmiah. Karena apa? Karena tidak ada dasarnya, karena tidak ada referensinya, karena tidak ada maroji'nya. Nah, di situ fakta yang terjadi adalah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani menyampaikan pemaparannya lewat tulisan. Bahkan sekarang sudah dibukukan. Ya, bagi yang mau bukunya silahkan cari. Ya, di online ada kalau nggak salah itu ada entah bentuk PDF, saya juga belum cek. Ya. Fakta yang terjadi adalah Kiai Imaduddin menyampaikan pemaparannya itu ada maroji'nya, ada referensinya berdasarkan penelitian ilmiah. Dan lagi-lagi yang menguji sesuatu itu ilmiah atau tidak ilmiah, serahkan ke bidangnya, ke ahlinya. Misalkan kalau itu beliau itu merupakan seorang akademisi, Kiai Imaduddin seorang akademisi, dan itu merupakan tesis, maka kampus yang menguji. Kampus, bukan kebodohan yang menguji. Ya. Karena pantas Imam Syafi'i bilang, saya mampu berhujjah dengan 10 orang alim, tapi saya tidak mampu berhujjah dengan 1 orang bodoh.
Kenapa? Orang bodoh tidak paham akan landasan ilmu. Dan saya nggak bilang Taufik bodoh, enggak. Hanya saja dalam hal ini Taufik tidak pintar. Setengah pintar juga tidak. Sangat tidak pintar mungkin iya. Itu poin pertama. Poin kedua, Taufik katakan, ya, yang seperti itu cuma nyari tenar, cuma nyari panggung. Bung Lubis mengatakan, fakta yang terjadi adalah ada referensinya, berdasarkan penelitian ilmiah, dan lagi-lagi yang menguji sesuatu itu ilmiah atau tidak ilmiah. Serahkan ke bidangnya, ke ahlinya. Diibaratkan seperti jangkrik, ya. Diibaratkan seperti jangkrik, kemudian dikasih speaker, pengeras suara, sehingga suaranya gede, sehingga suaranya kencang. Padahal isi omongannya tidak ada. Taufik membuat narasi seolah-olah tong kosong nyaring bunyinya. Nah, sekarang kita buktikan. Istilah itu saya terima. Ya, istilahnya saya terima. Istilah tong kosong nyaring bunyinya atau jangkrik yang berkrik krik 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 dikasih mic pengeras suara kemudian suaranya kencang, istilah itu saya terima. Itu poin pertama. Poin kedua, apakah betul Kiai Imaduddin seperti jangkrik yang dikasih mic? Nah, ini kita telaah dong. Jangkrik yang diomongkan gak ada makna, dikasih pengeras suara jadi kencang, seolah-olah omongannya besar padahal gak ada isi. Apakah Kiai Imad seperti itu? Kembali ke yang tadi, ada referensinya. Yang diomongkan Kiai Imaduddin bukanlah bualan belaka, bukan khurafat, bukan dongeng yang katanya misal pernah dakwah ke Papua tapi nggak ada bukti. Misal seperti yang katanya bapaknya ke-33, anaknya ke-28, 38. Itu lebih jangkrik daripada jangkrik. Jadi ada buktinya itu omongan. Ada landasannya, ada pondasinya, ada dasarnya, ada referensinya. Bukan jangkrik itu. Jangkrik itu seperti apa? Seperti omongan Taufik. Bahkan bagi saya itu lebih jangkrik daripada jangkrik. Omongan dia nggak berguna. Sesuatu yang ilmiah, ada referensinya, ada marujunya segala macam, dia tanggapi dengan ngawur, dengan ngeles. Itu nggak nyambung, nggak connect itu. Kiai Imad nggak ada akun YouTube, malah Taufik ada. Iya, walaupun Taufik itu bukan channel pribadi dia ya, tapi di situ isinya dia. Isinya dia. Teman-teman banyak yang bertanya di kolom komentar, nanya akun Taufik, channel Taufik mau masuk ke sana. Saya sengaja nggak kasih tahu. Kenapa? Komen itu udah dinonaktifkan. Jangkrik. Misalkan, kalau itu beliau itu merupakan seorang akademisi, Kiai Imaduddin Utsman, seorang akademisi dan itu merupakan tesis, maka kampus yang menguji, kampus bukan kebodohan yang memuji. Karena pantas Imam Syafi'i bilang, saya mampu berhujah dengan 10 orang alim, tapi saya tidak mampu berhujah dengan 1 orang bodoh. Kenapa? Orang bodoh tidak paham akan landasan ilmu. Dan saya nggak bilang Taufik bodoh. Nggak hanya saja dalam hal ini, Taufik tidak pintar. Setengah pintar juga tidak, sangat tidak. Ujar Bung Lubis. Pengecut. Woi, punya lato-lato nggak itu si Taufik itu? Komentar dinonaktifkan. Kecuali setelah channel tersebut ada, dari awal memang punya komitmen. Komentar dinonaktifkan untuk menimbulkan pro kontra. Kecuali seperti itu. Ini enggak, video-video lama komentarnya aktif. Kenapa? Di situ tidak ada hujatan, di situ tidak ada kritik, di situ tidak ada protes. Tapi di masalah yang sekarang banyak kritik, banyak penolakan, banyak ketidaksukaan, dinonaktifkan komentarnya. Licik, pengecut. Jadi contoh jangkrik itu, ya, ngomong, tapi isi omongannya nggak ada. Jangkrik dikasih mic, mulut doang yang teriak-teriak, keluar-keluar suara kenceng, tapi nggak ada isi omongannya. Misalnya Misalnya seperti apa? Gula 1 kilo, itu nggak ada faedah di situ.
nyembelih kambing, kemudian paling jamaah datang apa, bawa apa, gula 1 kilo. Itu sedekah itu, ya, apabila tangan kananmu memberi, maka tangan kiri jangan tahu. Maksudnya apa? Lillah, karena Allah, bukan liajulin nas, bukan karena manusia. Jangan bersedekah 1 ekor kambing, kemudian engkau mengharapkan yang datang itu bawa unta 1 ekor, bawa sapi 1 ekor. Kau sembelih 100 ekor kambing, harapanmu jamaah bawa sapi 100 ekor, unta 100 ekor. Jangkrik yang kayak gitu bahkan lebih parah daripada jangkrik. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.